Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor CPO. Yang pertama TAPG, kedua LSIP, ketiga AALI, keempat SIM, kelima TBLA, keenam SSMS, dan ketujuh BWPT. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada TAPG yang hari Jumat kemarin ditutup naik 1,43% ke harga 705. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TAPG diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu komoditas CPO. CPO naik lagi nih, 2,13% melanjutkan kenaikan. Bahkan seminggu ini ya, dari 28 Juni, CPO sudah naik 11%. Jadi menurut saya ada peluang bagus untuk saham-saham CPO ya, karena harga komoditasnya makin tinggi ya. Kuncinya memang 3.850 sampai 3.860. Kalau sudah di atas ini ada peluang komoditas CPO kembali akan bullish harganya ya. Ini kan kuncinya 3.850. Jadi seperti itu untuk harga komoditas CPO. Kalau dilihat dari saham TAPG, ini saham baru IPO ya. IPO-nya itu di 12 April, jadi 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu IPO, dan infonya TAPG akan akuisisi perusahaan sawit lainnya ya. Cuman belum tahu nih infonya perusahaan apa, dan sahamnya juga mulai meningkat ini, tapi lagi sideways. Kalau dilihat ini ada peluang rebound ya. Semoga kalau CPO ini bagus, minggu depan target TAPG ke 750 dulu. Target selanjutnya kalau potensi upside-nya dari harga sekarang 7%, 750, dan bisa sampai 800. Jadi kalau TAPG ini ke 800 akan membuat all time high dan mungkin akan rally lebih tinggi ya, karena juga baru IPO. Jadi seperti itu. Apakah bisa turun? Kalau dilihat kondisinya ini aman karena dia sudah mulai bergerak sideways, nggak turun lagi ya. Jadi low-nya itu ada di 600, tapi harusnya TAPG ini nggak turun lebih dari 680. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy ya, kalau jebol 680 cut loss saja, karena potensinya bisa sampai 600. Nah, jadi seperti itu. Menurut saya ada peluang bagus minggu depan saham-saham CPO ya, bisa lanjut naik. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada LSIP yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 1,4% ke harga 1080. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP memang sudah mematahkan pola uptrend-nya ini ya, yang terbentuk dari 19 Maret 2020 dan patahnya itu di Mei 2021. Nah, tapi terlihat walaupun offset, LSIP sepertinya mempertahankan supportnya 1040 sampai 1050 yang dulunya itu adalah neckline, cup, and handle-nya. Jadi sebelum rally juga LSIP kan bergerak di bawah supportnya 1050. Nah, jadi seperti ini untuk LSIP minggu depan ada peluang LSIP kembali akan ke resistennya terdekat 1100 diuji. Kalau mampu lewat, LSIP akan ke 1200 dan 1260 lagi. Dan apakah ini konfirmasi breakout? Seharusnya ya ada potensi konfirmasi breakout, tinggal nunggu 1-2 candle ya minggu depan. Semoga aja minggu depan nggak balik lagi ke 1040, apalagi batas toleransinya 1000 kalau dijebol ya rawan untuk LSIP turun lebih dalam. Targetnya bisa sampai 900. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya LSIP akan mempertahankan supportnya 1040. Kalaupun dia koreksi dulu ya, bisa aja ekornya ini nutup gapnya ini terus naik ya. Ini LSIP membuat gap tapi terlihat volume meningkat. Jadi memang ada kekuatan buyer juga yang menahan harga LSIP agar nggak turun lebih dalam. Dan juga indikator MACD membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi ya peluang LSIP minggu depan masih potensi ke atas, cuman belum bisa untuk spekulasi buy. Harganya nanggung. Bagi Bapak Ibu yang
beli di harga bawah tetap hold aja selama L-ship di atas 1040. Kalau ke 1040 kan lumayan juga nih, turunnya sekitar 3,5%. Pasang trailing stop aja, jaga-jaga ya. Kalau L-ship berbalik arah, koreksi dulu, mending profit taking baru buyback di bawah ya. Sepertinya tetap L-ship akan mempertahankan supportnya ini 1040. Jadi seperti itu untuk L-ship. Semoga aja kalau melihat histori sebelumnya ya bisa aja L-ship ini nanti bergerak di range harga supportnya 1040 dan resistennya 1250. Kalau dilihat histori sebelumnya memang sering offset ya, nggak benar-benar mantul dari bottom, kadang dia berlebihan sampai 1000 nih baru mantul. Ya ini terlihat juga di Agustus 2019 dia lewat, November 2018 dia lewat, bahkan di Juli 2018 juga lewat bahkan sampai 900. Ya 900 itu support kuat, kalau jebol 1000 ya 900 akan mempertahankan melihat histori sebelumnya. Tapi dengan kondisi seperti ini ya, L-ship sepertinya masih bisa ke atas. Apalagi kalau CPO ini mampu breakout 3.800 sampai 3.900, apalagi breakout kembali ke 4.000, ya L-ship akan kembali ke atas 1.500 kalau melihat histori sebelumnya. Ini kan lumayan juga. L-ship ini sudah bergerak sideways dari 2018 ya. Di range harga supportnya 1040, resistennya 1500 nih. Memang range sideways-nya cukup lebar, dan di dalam range sideways-nya ya dia ada naik turun tapi arahnya ke atas. Ya kalau ini bottom-nya, jadi ya prosesnya nih dia naik. Semoga sampai akhir tahun. Kalau melihat histori sebelumnya dari bottom sampai atas itu sekitar ya 3-4 bulan lah. Kalau di 2019 dia sampai atas sekitar 5 bulan. Ya bisa aja ya sekitar 4-5 bulan ke depan, akhir tahun L-ship mencapai 1500. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau simpan swing trade ya, ini bisa seperti ini skenario-nya. Cut loss-nya di bawah 950, bisa di 940 atau 945 dengan kerugian sekitar 12%, dan rewardnya nih tarik langsung ke atas. Tadi cut loss-nya 12%, profitnya 16%. Cuman ya beda-beda tipis ya. Mending trading swing trade. Tapi kalau mau simpan sampai atas dengan nggak peduli naik turunnya, yang penting naik turunnya nggak jebol 950, ya boleh di hold. Ini swing trade-nya kalau ini tarik aja sini, ya profitnya sekitar 40%. Nih kalau ke sini, kalau di bawah 900 sekitar 17%. Nggak usah cut loss saja. Kalau jebol 940 bisa cut loss. Nah, jadi risk rewardnya seperti ini. Rewardnya tadi 39%, cut lossnya sekitar 11%. Jadi 1:3 ya. Kalau mau ya boleh, cuman ya harus sabar, butuh proses. Mungkin kalau melihat histori sebelumnya bisa sampai 6 bulan baru mencapai resisten. Kalau skenario-nya seperti ini terdahulunya ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak sabaran untuk swing trader, tren-tren jangka pendek, scalping atau pas trade, ya jangan beli di harga sekarang. Tunggu dia koreksi, tunggu L-ship ini di area 1040 baru spekulasi buy di bawah aja nih. Kalau buy di 1040, cut loss-nya ya kalau mau sekalian di bawah 960, bisa di 955 atau 945, dan target profitnya hampir sama juga ya. Jadi ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Untuk L-ship, bagi Bapak Ibu yang sudah pegang dari harga atas dan belum cut loss, hold aja L-ship. Semoga sesuai skenario ini dia naik ya. Kalau melihat histori sebelumnya dia membuat bottom, harusnya ada potensi naik. Kan kalau dilihat dari bawah juga, ini kalau dihapus, ini kan dia sudah membuat, kalau ditarik dari September 2020 dia sudah membuat higher low baru di 970. Seperti itu untuk L-ship. Yang sudah pegang dari bawah tetap hold, yang pegang dari atas hold aja, karena semoga sesuai rencana L-ship bisa sampai terdekat 1250 dan 1500. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada AALI yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 7.850.
sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI kalau dilihat memang masih di area bottom, tapi volume mulai meningkat. Kalau mau aman, AALI harus kembali ke 8.000. Karena kalau nggak mampu breakout 8.000, AALI potensi besar ke 7.000 sampai 6.500. Jadi minggu depan kuncinya AALI ya. Kalau minggu depan bertahan di hari Jumat, penutupan minggu depan di atas 8.000 ya bisa terkonfirmasi breakout ya. Yang penting sudah 3 candle di atas ya bisa dikonfirmasi breakout. Arah selanjutnya 8.790 sampai 9.000. Jadi semoga aja saham-saham CPO mengakhiri masa downtrendnya, dan AALI ini kan masih downtrend dan belum reversal. Kalau ini ditarik nih ya kan masih dalam pola downtrend atau falling wedge-nya. Ya kalau mau breakout ya harus tutup di minimal 8.050 sampai 8.100. Jadi dia sudah mematahkan pola falling wedge-nya. Yang penting kalau confirm breakout 8.000 siap-siap bisa rally ke atas untuk AALI ya, bisa aja tanda-tanda pembalikan arah. Kalau dilihat dari indikator MACD sudah membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas walaupun belum tajam. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Tidak ada sinyal bullish divergen ya, masih normal. Jadi seperti itu. Untuk AALI kita langsung saja ke saham keempat. Ada SIM yang hari ini ditutup di harga 438, terkoreksi 0,45%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Seminggu ini asing juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM masih berjuang ya. Kemarin volumenya besar, sayangnya hari ini malah koreksi walaupun tipis dengan volume kecil. Ada peluang bagus kalau saya lihat. Kalau CPO tetap rebound dan tutup di atas 2%, ya siap-siap. SIM juga potensi kembali uji resistnya terdekat 460 sampai 480. Apakah bisa spekulasi buy? Ini udah di dekat support. Kalaupun mau spekulasi buy, cut loss-nya tipis saja nih ya. Cut loss saja kalau turun dari 420 bisa di cut loss di 416 atau 418. Ya 416 lah. Nih, 2 tick di bawah support dan target profit terdekat 460 sekitar 4,85%, hampir sama ya. Dan harusnya sampai 480. Tariknya langsung tarik 480. Kalau melihat histori sebelumnya ya bisa SIM sampai 480. Jadi risk rewardnya 1:2. Jadi menarik juga nih SIM. Yang penting disiplin. Kalau SIM melanjutkan koreksi hari Senin dan Selasa sampai jebol 420 ya jual aja. Jadi bisa dikatakan ini pola dead cat bone atau false breakout. Jadi seperti itu untuk SIM ya. Semoga minggu depan bisa rebound. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada TBLA yang hari Jumat kemarin ditutup naik 2,51% ke harga 815. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TBLA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TBLA kalau dilihat histori sebelumnya, ya dia mantul dari 760 support dulunya, ini bisa ke handle juga ya. Seperti itu. Dia mantul dari 760. Jadi kalau melihat histori sebelumnya ini bisa sampai 840 sampai 870. Jadi target kenaikan TBLA masih bisa ke atas. Terdekat resistennya 870 aja, langsung tarik karena di situ ada EMA 200 dan EMA 60 dan yang ditarik garis. Jadi target profit sekitar masih 6,22%. Bagi Bapak Ibu yang sudah pegang ya tetap hold aja karena potensinya masih tinggi, cut loss-nya cukup dalam. Jadi
menurut saya untuk TBLA wait and see aja dulu bagi yang belum punya. Tapi kalau mau resiko risk rewardnya seperti ini, cut lossnya sekitar 7,8%, di bawah 760 bisa cut loss di 750 atau 745 ya, makin dalam, dan target profitnya tipis saja ini sekitar 6,8%. Jadi risk rewardnya ya lebih besar sedikit risknya, tapi ada peluang rebound. Disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Nah, untuk TBLA ini kalau mau aman memang harus kembali ke atas 870. Kalau saya lihat ya 870 harus kembali ke atas, atau minim-minim sini dulu lah. Nih ya, lihat histori sebelumnya ini aja ya. Minimal dia harus kembali ke 840 aja dulu. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau, mending belinya di atas saja. Nunggu TBLA nih breakout 840 baru spekulasi buy, dan target selanjutnya 920 ya. Kalau melihat histori sebelumnya ini ditarik dulu, nggak usah sampai atas nih. Kan kalau lihat histori sebelumnya ya sampai 920 target kenaikan untuk TBLA kalau Kompim breakout dari 841. Indikator MACD membentuk golden cross, garis biru mengarah tajam ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi kalau saya lihat masih berpeluang lanjut TBLA. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada SSMS yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,19% ke harga 830. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS juga belum aman. Kalau mau aman memang SSMS harus kembali. Kalau dilihat story sebelumnya kembali ke atas 890. Jadi titik aman pertama SSMS itu di 890. Sekarang masih rawan, tapi kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe staker mau coba beli, siapa tahu ini menjadi bottomnya ya. Area 800 ini bottom 2021 ya, tinggal rally. Harus siap cut loss. Kalau misalnya SSMS turun dari 800 bisa cut loss di 795 atau 790, atau disesuaikan aja ya, kerugiannya sekitar 4,9% dan target profitnya lumayan nih di 890 sekitar 7%. Jadi risk rewardnya lebih besar reward, dan menurut saya SSMS akan lebih bagus kalau Kompim breakout dari 890-nya ini ya. Target selanjutnya bisa ke 950 dan bahkan bisa sampai 1100. Jadi konfirmasinya harus breakout dulu dari 890. Seperti itu untuk SSMS. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BWPT yang di hari Jumat kemarin malah ditutup juga terkoreksi 1,13% ke harga 87. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BWPT didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BWPT masih di dalam pola falling wedge-nya. Kalau ditarik dari bawah, ini ya masih di dalam. Untuk konfirmasi, ya harus breakout dari pola falling wedge-nya. Konfirmasinya, kalau dilihat histori sebelumnya, harus kembali minimal ke 90 lah. 90 sampai 91 kalau Kompim breakout ya BWPT mematahkan pola falling wedge-nya dan akan mengarah sampai 110 lagi untuk target kenaikan BWPT. Memang range sideways BWPT ini cukup lebar. Dan juga ada resisten minor di 100. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy di harga bawah seperti ini ya, dengan resiko ya saham downtrend harus disiplin cut loss, kalau nggak dibawa turun lebih dalam. Nih kalau Bapak Ibu mau coba ya cut loss saja kalau BWPT ini turun dari 80, supportnya itu 85. Nah, bisa cut loss 83 atau 82. Target profitnya dekat aja nih 90 ya. Risk rewardnya hampir sama. Tapi kalau mampu lewat 90 dan tutup di 91 92 ya siap-siap
BPT terdekat ke 100 dan bisa ke 110. Jadi seperti itu untuk BPT ya. Saham downtrend kalau mau aman ya sabar dulu, tunggu BPT di atas 91.92 baru spekulasi buy di atas, cut loss kalau jebol 87. Seperti itu untuk BPT. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini untuk saham-saham sektor CPO. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.